welcome to my channel. Channel ini bertujuan untuk memotivasi bukan untuk menjatuhkan. Please subscribe, like, comment, dan tekan tombol lonceng. Yo. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Dimanapun kita berada, pada saat hari ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang luar biasa bagi kita semua, khususnya penonton setia channel Aurora Christian. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel saya, please subscribe supaya channel ini tetap berkembang dan bertumbuh dan memberikan suatu inspirasi-inspirasi bagi semuanya. Oke, beberapa waktu yang lalu saya memberikan ataupun membuat suatu video tentang perdebatan-perdebatan di media sosial, dan itu banyak sekali respon, baik respon yang baik ataupun yang tidak baik. Bagi saya itu menjadi hal yang biasa dan tidak harus dibalas, dan maksud saya tidak harus kita sikapi dari sisi negatif, tapi ambil positifnya saja. Beberapa orang mempertanyakan kredibilitas saya, kenapa saya mencoba mengangkat video itu kalau penonton belum menonton di video saya tentang perdebatan-perdebatan yang di media sosial tentang firman Allah. Bisa dicek di bio saya. Nah, beberapa respon yang saya lihat, ada banyak orang yang mencoba untuk mengorek-ngorek kenapa saya membuat konten itu. Tujuan saya membuat konten itu bukan untuk mengintervensi salah satu hamba Tuhan, bukan. Ataupun saya tidak menghargai seorang hamba Tuhan, bukan. Tapi membuat dari konten itu saya bertujuan untuk mengingatkan siapapun sebenarnya tidak perlu memperdebatkan suatu ayat kebenaran firman Tuhan hanya untuk membenarkan setiap pendapat ataupun statement masing-masing. Kalau ingin berdebat dalam soal firman Allah, ada ruang-ruangnya, yaitu di sekolah-sekolah ataupun dimanapun ada ruang-ruang. Tidak harus di media sosial yang dibaca oleh banyak orang, yang dilihat oleh banyak orang, tidak hanya dari kalangan Kristen saja, tapi dari agama-agama lain. Ini menjadi suatu sorotan mereka bahwa kenapa ada begitu banyak para pakar-pakar teologi, satu kepercayaan, satu kitab, tetapi saling menentang ataupun saling menantang. Dan ini membuat suatu citra buruk bagi semuanya. Dan hal ini pun saya sangat bersyukur ketika saya membuat konten ini, dan ini direspon para mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa bagi saya, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang saya tidak meminta sependapat. Saya tidak pernah meminta mereka supaya mereka sependapat dengan saya, tapi mereka sendiri yang memberikan suatu statement, memberikan suatu respon atas konten yang saya buat. Ada mahasiswa dari Manado, ada mahasiswa dari Bitung, ada mahasiswa dari Papua, Jayapura. Ini menjadi suatu hal yang bagi saya, mereka memiliki pemikiran yang sama tentang apa yang saya pikirkan, bahwa perdebatan dalam firman Allah bukan di media sosial. Tapi buat buku boleh, datang ke sekolah kita boleh, karena disitulah lahan untuk kita menggali firman Tuhan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menampilkan suatu video-video apa pendapat mereka tentang perdebatan ayat firman Tuhan di media sosial. Ya, nama saya Meldi dan saya asli orang Manado. Saya pernah kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Parakletos Tomohon dan di HITS, di Harvest International Theology Seminary. Buat mereka yang sering melakukan perdebatan firman Tuhan di media sosial, saya rasa itu kurang pantas, karena firman Tuhan adalah jawaban dan bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Dan ingat, firman Tuhan juga adalah pedang bermata dua, dan ketika kita melakukan hal itu, apa yang kita buat sebagai pertentangan itu akan kembali dalam hidup kita. Jadi akan ada hukum tabur tuainya. Jadi berhentilah untuk memperdebatkan firman Tuhan di media sosial.
Buat mereka yang suka berdebat firman Tuhan di media sosial, lebih baik berhenti, karena firman adalah pedang bermata dua yang akan kembali dalam hidup kita. Apa yang kita kemakan akan kita makan buahnya. Jika kita lepaskan sesuatu yang membuat perdebatan pertentangan banyak orang, itu juga yang akan kembali dalam hidup kita. Kenapa kita tidak memberkati, melepaskan firman Tuhan yang baik, yang benar, yang mengubahkan, yang membuat banyak orang diberkati dan kembali kepada Tuhan. Ya, sebagai junior dalam pelayanan, ketika kita melihat para senior kita, para yang lebih tua kita melakukan perdebatan firman Tuhan di media sosial, mari doakan mereka. Nggak usah mengkritik, apalagi menghakimi, karena ukuran yang kita pakai akan kembali diukurkan kepada kita. Kita tidak tahu suatu saat apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi buat teman-teman yang masih muda, doakan para senior-senior kita supaya firman yang mereka buat sebagai bahan pertentangan itu jadi rema, jadi wahyu dalam hidup mereka dan mengubahkan hidup mereka, dan juga bisa mengubahkan banyak orang. Hari-hari ini banyak terjadi perdebatan di media sosial, dan buat kita yang para junior yang lebih muda, nggak usah ikut campur dengan hal itu, karena kita berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena ketika kita berubah, firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Bukan hal yang rusak yang keluar, tetapi hal yang baik yang dari Tuhan, yang benar yang dari Tuhan, itu yang akan keluar dari hidup kita dan memberkati banyak orang. Nama saya Yudhistira Sambera. Saat ini saya kuliah di STT Roma Murid Kristus. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pandangan saya terhadap perdebatan firman Tuhan di media sosial. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak untuk diperdebatkan. Kita belajar firman Tuhan, kita cari kebenaran firman Tuhan, itu supaya kita lebih mencintai Tuhan. Kita dapat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, tidak untuk diperdebatkan di media sosial. Bagaimana sikap kita sebagai junior melihat para senior berdebat di media sosial? Sikap kita sebagai junior dewasa dalam berpikir tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka berdebat tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, biarkanlah mereka berdebat. Kita tidak usah ikut campur. Karena firman Tuhan itu kembali lagi tetap tidak untuk diperdebatkan. Apa saran untuk mereka yang sering berdebat di media sosial? Sarannya sih, kalau kalian berdebat di media sosial hanya untuk mencari ketenaran diri sendiri, supaya orang berpikir bahwa kalian itu pintar, kalian itu orang yang mampu mencari kebenaran firman Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan kebenaran dari Tuhan, tapi untuk kebenaran diri sendiri. Sebenarnya itu hal yang salah menurut pandangan Tuhan. Karena firman Tuhan kembali lagi tidak untuk diperdebatkan, apalagi di media sosial. Banyak orang yang menyaksikan. Ada orang-orang awam yang berpikir, mungkin orang-orang awam berpikir, ternyata firman Tuhan itu tidak benar. Buktinya mereka mencari kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan itu sudah benar, karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Kita sudah tahu. Nah, pantaskah junior mengkritik senior? Kalau menurut saya sih pantas, kalau diperlukan. Intinya jangan memberikan kritik di media sosial, karena banyak orang yang akan menyaksikan, dan itu sangat tidak pantas. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom. Saya John Wesley Dadi dari Ternate dan kurang lebih sudah 6 bulan berada di Papua. Saya kuliah di STT Kalvari Maluku Utara yang ada di Ternate. Dan pertanyaan yang pertama, bagaimana pandanganmu mengenai perdebatan ayat firman Tuhan di media sosial? Bagi saya perdebatan ayat di media sosial itu oke-oke saja selagi terjadi perdebatan tidak menjatuhkan atau menempatkan firman Tuhan sebagai tameng untuk membenarkan diri. Tapi ketika firman Tuhan itu diperdebatkan untuk membuka wawasan, ya fine-fine saja. Yang penting jangan menjatuhkan orang lain dengan
firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Injil yang memberi kekuatan. Oke. Yang berikut, bagaimana sikap kita sebagai junior di pelayanan melihat para senior berdebat ayat di media sosial? Sekali lagi, menurut saya sikap kita melihat senior berdebat ayat di media sosial, kalau perdebatan ayat membuka wawasan ya tidak masalah. Tetapi kalau perdebatan ayat itu menjatuhkan seseorang atau membenarkan diri, itu yang kurang bagus. Berikut apa saran untuk para mereka yang suka berdebat ayat. Bagi saya ayat itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi ayat itu untuk membangun. Dan perdebatan ayat kalau untuk membangun itu lebih bagus. Karena ayat firman Tuhan itu merupakan kekuatan. Dia pedoman, bukan alat untuk menjatuhkan. Pantaskah junior mengkritik para senior? Pantas, layak-layak saja, bisa-bisa saja, selagi itu salah. Oke, terima kasih. Baik, shalom, saya Pendeta Hendrik Amamehi. Asal kampus saya dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, staf Kedua Kristen Lani. Saya di Jayapura kurang lebih selama 31 tahun. Mengenai pandangan saya mengenai perdebatan di dalam sosmed mengenai ayat firman Tuhan, bagi saya itu tidak sepantasnya. Karena firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan, tapi harus dikerjakan dan dilakukan. Bagaimana sikap saya sebagai seorang junior dalam pelayanan melihat senior yang berdebat di sosial media? Sikap saya sebagai junior, bagi saya itu sangat tidak pantas. Karena sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus menyampaikan Injil. Injil itu harus disampaikan dan tujuan kita itu harus menyenangkan Tuhan, bukan untuk diperdebatkan dalam sebuah sosmed. Yang berikut saran saya sebagai adik dalam sebuah pelayanan, bagi saya saran saya bagi para senior yang berdebat harus bertobat dan lebih berhikmat sama Tuhan supaya mendapatkan hal-hal yang baru dan perlu mengkaji firman Tuhan dengan baik. Dan yang terakhir, pantaskah junior mengkritisi para senior yang suka berdebat? Bagi saya kita tidak perlu mengkritisi, tapi tugas kita sebagai junior kita harus berdoa dan memberikan hal-hal super positif kepada mereka supaya mereka tidak lagi berdebat di sosial media, karena bagi saya itu tidak seriusnya. Kita harus lebih berhikmat dan firman Tuhan sekali lagi harus dikerjakan supaya kita menyenangkan Tuhan. Baik, terima kasih. Shalom, nama saya Santi Witari, saya dari Jayapura. Saya kuliah di kampus STT Baptis Papua. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandanganmu mengenai perdebatan ayat firman Tuhan di media sosial? Ya, menurut pandangan saya, itu kurang pantas. Apalagi yang berdebat itu orang yang seiman. Karena menurut saya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang dijadikan sebagai perdebatan. Tetapi firman Tuhan itu adalah kekuatan dan membangun orang lain. Malah saya berpikir bahwa alangkah baiknya kalau yang berdebat itu orang yang tidak seiman. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita sebagai junior di pelayanan melihat para senior berdebat ayat di medsos? Ya, sikap kita sebagai junior ya cukup mendoakan mereka supaya apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka debatkan dengan menggunakan ayat-ayat itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Terus pertanyaan ketiga, apa saran untuk para mereka yang suka berdebat ayat di medsos? Ya, kalau saran dari saya sih lebih baik stop, karena firman Tuhan itu bukan sesuatu yang harus didebatkan. Karena firman Tuhan tadi saya katakan bahwa itu adalah kekuatan, dan firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa membangun orang lain. Dan kita tahu bersama bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi mungkin lebih baik, bukan mungkin, alangkah baiknya lebih baik stop untuk memperdebatkan firman Tuhan, tetapi mari kita mau sampaikan firman Tuhan dengan baik sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Pertanyaan keempat, pantaskah junior mengkritik para senior yang suka berdebat ayat di medsos? Kalau dibilang pantas, ya pantas. Kalau itu memang salah. Tetapi yang nggak pantas itu kalau kita mengkritik melalui medsos atau media sosial. Karena saya yakin kalau kita mengkritik lewat media sosial, itu akan menimbulkan sesuatu yang kurang bagus. Terima kasih. Oke, kita sudah melihat dan menonton para mahasiswa-mahasiswa ini. Mereka pasti memiliki suatu dasar-dasar yang begitu kuat. Dan saya kenapa tiba-tiba setuju dengan mereka? Karena mereka memiliki pemahaman yang benar. Ya. Jadi penonton setia channel Elroy Christian, bijaklah menggunakan media sosial dan berikanlah suatu perkataan-perkataan yang membangun sebenarnya, perkataan-perkataan yang menolong orang lain. Lebih baik menuliskan doa, kata-kata berkat daripada memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Berpikirlah bijak, berkatalah bijak, sehingga apapun yang kita lakukan pastinya akan mendapatkan suatu respon yang baik. Semoga kita semua terberkati, semoga ini menjadi suatu inspirasi bagi kita. Dukung terus channel Elroy Christian, dan biarlah channel ini menginspirasi kita semua. Salam!